Sang roda besi melaju secepat angin, tak pernah redup ditelan waktu. Kehadirannya justru semakin dibutuhkan di era yang serba modern ini. Di Indonesia, sang roda besi semakin digemari oleh masyarakat. Jumlah penumpangnya terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2016, jumlah penumpang kereta api regio Jawa dan Sumatera meningkat sebesar 73% dari 201 juta penumpang menjadi 349 juta penumpang. Tentu saja selain karena peningkatan di aspek pelayanan, kereta api menjunjung tinggi upaya menjamin keselamatan penumpangnya. Upaya menjaga keselamatan penumpang dilakukan dari setiap aspek, besar dan kecil, tidak ada yang boleh disepelekan. Sebagai contoh, petugas penilik jalur yang dapat kita kenal sebagai awal dari semua perjalanan kereta api. Petugas penilik jalur adalah bagian terkecil dari perkeretaapian Indonesia. Namun, ia berperan sebagai mata perjalanan kereta api. Jadi PPJ merupakan mata dari perusahaan. Yang disebut mata, karena PPJ kesarannya tidak mengenal waktu dan cuaca, setelah jam yang ditentukan dia tetap harus keluar. Harus menjalankan tupoksinya, mengamat-ngamati jalur kereta api. Petugas penilik jalur memiliki panjang rute yang berbeda-beda tergantung pada lokasi penugasannya. Di Stasiun Besar Yogyakarta, PPJ setidaknya harus berjalan 9 km tiap harinya. Menempuh perjalanan pergi dan pulang antara Paduan hingga Jogja. Sementara untuk PPJ yang bertugas antara Yogya dan Maguwo, harus menempuh rute yang terbentang sejauh 12 km pergi dan pulang. Petugas PPJ kami tidak mengenal cuaca, baik hujan, petir atau gimana, tetap harus menjalankan tupoksinya. Apalagi kalau cuaca ekstrim, bukannya kita ditunda atau tidak ada PPJ jalan, justru kami mengawali beberapa menit untuk meyakinkan, untuk lebih yakin lintas kita itu bebas banjir, bebas gogosan ataupun longsoran. Selain petugas penilik jalur, terdapat satuan kerja jalan dan jembatan yang siap menangani gangguan yang ditemui dan merawat kondisi jalan dan jembatan perlintasan kereta api. Sekalipun tugasnya penuh resiko, tak tampak kekhawatiran di wajah para petugas satuan kerja jalan dan jembatan. Stasiun Besar Yogyakarta menjadi salah satu stasiun tersibuk di daerah operasi 6. Tidak hanya itu, Stasiun Yogyakarta menjadi rumah dan markas bagi unit-unit vital yang bekerja untuk keselamatan penumpang kereta. Dibutuhkan fungsi pengawasan dan kemampuan koordinasi yang kuat agar kualitas keamanan dan keselamatan kereta yang datang dan pergi dapat terkendali. Untuk juru langsir monitor
Untuk juru langsir persiapan untuk pengosongan sudah dilakukan, nggih? Sudah Bravo, sempurna sudah kosong, full. Tinggal masuk 5, dilatih masuk ujian, rencana mau dicek dulu Bravo. Terkopi, terima kasih. Tugas seorang KS yang pertama kali itu adalah melakukan pengawasan, ya. Pengawasan terhadap perjalanan kereta api. Dalam hal ini juga langsiran dan menjamin keselamatan perjalanan atau operasi kereta api, ya, dan langsiran di stasiunnya. Yang menjadi titik tekan kami adalah sesuai dengan 4 pilar kami, ya. Nomor 1 adalah keselamatan. Otomatis keselamatan yang menjadi nomor 1, di mana dalam setiap kegiatan itu adalah selamat diri sendiri dulu. Kenapa? Karena diri sendiri itu adalah pegawai yang bersangkutan. Contoh dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri. Harus dilengkapi dulu APD-nya. Kalau itu sudah dilengkapi, minimal kegiatan untuk selanjutnya lebih safety. Sang roda besi tidak akan melaju tanpa otak yang cerdas. Tanpa ada pengendali, kereta hanya bagaikan ular besi ganas yang tak terkendali. Masinis menjadi pengatur laju sang roda besi. Ia tak akan melaju tanpa adanya masinis yang sehat, baik dari segi fisik maupun psikologis. Kami mempunyai masinis yang layak dinas. Dalam artian layak dinas itu dari mulai kompetensi, syarat-syarat yang ada di Undang-Undang di PM 7 tahun 2017, ada namanya masinis muda yang setiap awak KA itu harus bersertifikasi. Khususnya di Jogja ada 120 personil itu sudah bersertifikasi semua. Selamat siang Pak. Siap. Mau dinas apa ini Pak? Taksaka. Taksaka. Oh, silahkan duduk Pak. Tidak. Oke Pak. Selamat pagi Bapak PPKP, cek modulasi dari CC 20159. Rencana melayani KA51 Taksaka pagi. Untuk modulasi apa bisa diterima berapa? Selamat pagi, CC 20159. Rencana untuk KA51 Taksaka pagi, modulasi terima PK bagus. Modul balik berapa? Untuk modulasi balik diterima CC 20159 juga terkopi bagus berapa? Untuk informasi kru KA yang menjalani, masinis Purwanto Fajar Tama berapa? Untuk asisten masinis Iwan Susanto. Untuk informasi kelengkapan go no go item lengkap terpenuhi. Untuk selanjutnya standby monitor.
Menjadi seorang masinis mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, sangat berat, karena ketika dilintas saya harus fokus, harus konsentrasi penuh. Selama perjalanan kita membawa ratusan penumpang, jadi kalau kita lengah sedikit, penumpang yang jumlahnya ratusan itu mau jadi apa? Terkopi CPR dimengerti sebagai 260-nya. Berambanan masuk berambanan. Paling utama di dalam Pusdaloka ini adalah para PPKP. PPKP itu adalah pengendali perjalanan kereta api. Dia yang mengatur perjalanan kereta api, baik persilangan, penyusulan, dan informasi gangguan-gangguan yang ada di sepanjang lintasan kereta api. Jadi PPKP ini tugasnya berat dan sangat sibuk ya, karena setiap menit, setiap waktu dia memandu para masinis. KA 2618 untuk Sragen langsung nanti persilangan. Di bagian lain, unit sinyal dan telekomunikasi atau Sintel menjaga agar komunikasi antara masinis dengan Pusdalopka terus terjalin. Unit Sintel harus siaga terhadap kondisi setiap peralatan sinyal dan telekomunikasi, menjaganya agar tetap prima ketika dioperasikan. Jadi unit Sintel itu sebetulnya pelayan. Kita yang punya peralatan, kita yang merawat peralatan, kita yang menjamin kehandalan, yang menggunakan operatornya itu teman-teman OPKA, teman-teman Pusdal, dan PPKA. Kita di belakang layar, kita menyediakan dan menjamin kehandalan peralatan. Semua untuk mendukung kelancaran atau kenyamanan dan keamanan kereta api. Di tengah kesibukan yang tiada henti, setiap unit memiliki sisi lain yang tetap harus dipertahankan, di samping menjaga keselamatan penumpang. Keluarga terpaksa harus menjadi nomor 2 demi kepentingan yang lebih besar. Ya, hubungan dengan keluarga dengan otomatis yang kayak saya luar kota ini jadi kendala tersendiri ya. Tapi kendala tersebut bukan menjadikan saya untuk merasa kurang bersemangat, tapi itu menambah semangat saya untuk bekerja lebih baik lagi. Itu kita tetap tidak bisa mengurangi rasa rindu ya katanya, rindu kepada keluarga, kepada sanak famili mungkin, yang apalagi kalau hari-hari keagamaan, hari besar, hari libur, kita pengennya juga pengen libur sih. Apalagi kalau Sabtu Minggu bagi kami itu adalah panennya kereta api, yang mana kita harus standby. Itu kadang kita melihat orang dengan keluarga, dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anaknya lewat, ya kita ikut berdoa, kapan ya itu ya bisa terjadi itu ya. Kabarnya bagaimana, Bunda? Oh, alhamdulillah. Nah, ini Naufal sama kakak. Iya, Naufal sama kakak. Nggak mau ikut, Pak ya? Oh, nggak mau ikut? Apa? Nggak mau ikut. Ya, nanti lanjut lagi ya. Ya, assalamualaikum. Tidak hanya unit operasional yang bekerja keras, unit keamanan mengambil peranan penting dalam menjaga ketertiban di luar dan dalam kereta. Ketertiban ini menjadi salah satu alasan meningkatnya jumlah pengguna kereta belakangan ini. Keberadaan Polsuska itu sangat penting, karena untuk perusahaan kereta api sekarang lebih mengutamakan pelayanan pelanggan. Jadi melayani pengguna jasa untuk menjaga barang bawaan penumpang, terus mencari ketika ada laporan ketinggalan barang, melakukan tindakan preventif untuk pencegahan tindak kriminal di atas kereta.
Keamanan dan ketertiban adalah hal vital dalam pelayanan kereta api. Tanpa adanya keamanan dan ketertiban, bukan hanya kenyamanan saja yang terancam, melainkan nyawa tiap penumpang menjadi taruhannya. Dalam perjalanan, setiap unit berkoordinasi agar sang roda besi dapat melaju dengan aman. Prinsip yang dianut setiap unit adalah segala sesuatu harus bebas dari kesalahan. Tidak ada yang dapat ditoleransi. Setiap prosedur dilakukan agar keselamatan penumpang terjamin. Kalau saya nurun penumpang udah sering. Itu karena satu merokok, kedua karena salah tiket, ketiga emang modus dia mau melanjutkan perjalanan sudah relasinya habis. Contohnya relasi Bogowonto ke Pasar Senen. Jadi dari Bogowonto ke Pasar Senen dia tiketnya sampai Cirebon. Biasanya modusnya dia masuk KM, beli minuman, terus dia tidur, pura-pura tidur. Nah, kita sisir, kita tanyakan tiketnya, kita kembalikan. Kalau memang dia udah tidak sesuai dengan relasi, kita turunkan di stasiun berikutnya. Akhirnya sang roda besi tiba di tujuannya, menghantarkan penumpang kembali kepada orang-orang tercinta, menghubungkan kinerja setiap orang, dan turut menjadi bagian kehidupan manusia. Saya bangga menjadi seorang masinis karena dikasih tanggung jawab penuh sama perusahaan untuk mengantar penumpang, dan bangga juga bisa mengantarkan penumpang dari mulai stasiun pemberangkatan sampai stasiun tujuan dengan selamat. Setelah beroperasi sesuai dengan tugasnya, sang roda besi kembali ke rumahnya. Dipo, bagaikan rumah pemulih bagi lokomotif dan kereta yang telah beroperasi. Disinilah sang roda besi dinyatakan layak atau tidak untuk beroperasi. Ini menjadi akhir, sekaligus awal mula pergerakan laju roda besi. Dipo lokomotif dan dipo kereta memastikan tidak ada kereta cacat yang akan pergi meninggalkan dipo. Semua bagian hingga yang terkecil diperiksa. Di balik laju roda besi, terdapat ribuan kepala dan tenaga yang terus mengupayakan terciptanya keamanan dan keselamatan perjalanan. Di balik laju roda besi, terdapat orang-orang yang mengorbankan kehidupannya demi menjadi abdi. Semua untuk penumpang, sehingga sang roda besi terus perkasa dan abadi di tengah kehidupan masyarakat. Pada dasarnya setiap pekerjaan itu adalah ibadah. SOP dari kami harga mutlak, jadi tidak boleh dilanggar satupun. Semua untuk mendukung kelancaran atau kenyamanan dengan keamanan kereta api. Apapun itu sudah menjadi
kewajiban bagi kami untuk melayani sebagai abdi, dalam arti Anda prioritas kami.